Baiklah, akan saya jelaskan materi KD atau kompetensi dasar 3.2 atau pengetahuan KD pengetahuan, yaitu menerapkan prinsip kerja sistem minimum mikroprosesor. Kemudian KD 4.2 atau KD keterampilan, Ananda nanti harus bisa menjelaskan prinsip kerja dari sistem minimum mikroprosesor. Jadi pada pertemuan ini Ananda harus mampu nanti menerapkan prinsip kerja sistem minimum mikroprosesor dan menjelaskan prinsip kerja sistem minimum mikroprosesor. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, Ananda nanti harus paham apa itu sistem minimum mikroprosesor. Jadi pengertiannya itu apa, supaya nanti paham kalau saya menyebutkan pada materi-materi selanjutnya. Sistem minimum mikroprosesor adalah suatu rangkaian elektronika digital minimal. Jadi sistem minimum mikroprosesor adalah suatu rangkaian elektronika digital minimal atau sedikitnya terbentuk dari mikroprosesor atau MPU, read only memory atau ROM, nanti bisa bentuknya tidak hanya ROM, bisa EEPROM dan seterusnya, random access memory atau RAM, dan rangkaian clock atau pendetak, sehingga rangkaian tersebut dapat bekerja. Ya, jadi nanti rangkaian minimal sistem itu terbentuk dari mikroprosesor, kemudian ROM, RAM, clock, dan rangkaian reset, dan tentunya ada tambahan lagi sumber tegangan, dan itu sudah tidak saya masukkan di sini. Secara blok diagram, sistem mikroprosesor itu ada memory unit, I/O unit, dan timer counter. Ini kalau sistem mikroprosesor. Pada KD yang pertama kita membahas di mikroprosesor ini. Di dalamnya ada ALU, control unit, dan regression unit. Nah, KD yang kedua ini kita mempelajari sistem minimum mikroprosesor. Maka hanya yang merah ini. Sistem minimum mikroprosesor itu komponennya hanya mikroprosesor sendiri dan memory unit. Nah, memory unit ini di dalamnya ada dua, ROM dan RAM. Ya. Kalau I/O dan timer counter ini nanti sudah menjadi sistem lagi, bukan sistem minimum, tadi sistem mikroprosesor. Ya. Yang akan kita pelajari pada KD kedua ini nanti hanya mikroprosesor, memory unit, ada RAM, ROM, kemudian sistem reset dan pendetak atau clocknya. Nah, secara blok diagram itu seperti ini: clock, MPU, ROM, kemudian read write memory hanya di sini. Kalau ini menjadi sistem, ini keseluruhan ini menjadi sistem. Yang kita pelajari nanti hanya yang merah. Berarti clock, MPU, ROM, RAM, read write. Dan di dalamnya masing-masing ini dihubungkan dengan bus. Ada bus itu bus alamat, bus data, dan bus kendali. Ya, jadi tolong diperhatikan itu. Bus data ini bisa dibaca ini. Bus data itu dua arah, dia hanya 8 bit. Jadi nanti kalau dibahas di selanjutnya ada D0 sampai D7, jumlahnya 8 bit, dia mempunyai sifat dua arah, dia masuk dan keluar. Bus alamat dia mempunyai 16 bit. Nanti ada notasinya A0 sampai dengan A15, jumlahnya 16. Dia hanya satu arah, dia keluar. Kemudian bus kendali ini juga bisa keluar masuk, ya. Tapi jumlah bitnya tergantung dari jenis atau tipe mikroprosesornya. Nanti pada saat kita membangun rangkaian minimal sistem, nanti tahu bagaimana cara bentuknya bus itu atau sistem bus itu. Nah, ini skema rangkaian untuk sistem minimum sistem untuk mikroprosesor, rangkaian mikroprosesor, yaitu rangkaian reset yang di sini. Ini zilognya, ini EEPROM-nya atau ROM-nya, ini RAM-nya. Ya, jadi rangkaiannya ini komponennya. Ini rangkaian resetnya, ini rangkaian resetnya, ini rangkaian clock-nya. Rangkaian clock masuk ke clock, rangkaian reset itu masuk ke reset. Kemudian lagi yang harus diperhatikan,
Ini A0 sampai dengan A15 ini berarti address bus 16 bit. D0 sampai D7 ini adalah data busnya atau saluran untuk bus datanya, jadi 8 bit ya. Kontrolnya nanti ini bus kontrolnya ini ya. Atau ini bus kontrol juga nih tuh. Ini bentuk fisik yang kita punya di bengkel. Nanti kita praktek menggunakan ini mikroprosesornya, terdiri dari MPU Zilog-nya ini, IC Zilog-nya, ini ROM-nya. Jadi skema ini nanti jadi fisiknya adalah seperti ini. Ini MPU-nya, mikroprosesor Zilog 80-nya, ini ROM-nya, berarti yang 2732 tadi. Kemudian ini adalah RAM-nya 6116. Kemudian ini pendetaknya, rangkaian clock-nya ini di sini. Resetnya pasti ada tombolnya di mana ya? Di rangkaian tidak tampak di sini ya. Resetnya tidak tampak di sini. Harusnya ada, tapi tidak tampak di sini. Rangkaian resetnya tidak tampak. Resetnya dari sini, ini nih, di sini. RS ini di sini. Langsung RS ini. RS ini berarti reset. Reset PC go ya. Resetnya di sini. Yang ini adalah untuk tampilan saja, output monitor. Yang ini untuk keypadnya, untuk kita masukkan bahasa mesinnya. Jadi saya ulangi, ini bentuk fisiknya minimal sistem mikroprosesor itu tanpa input output ini. Saya ulangi, ini Zilog-nya, rangkaian Zilog-nya. Kemudian ini ROM-nya atau mikroprosesor unitnya ini ROM-nya, ini RAM-nya, ini rangkaian pendetak atau kristalnya, kemudian ini decodernya. Di sini. Ya, jadi ini decodernya. Kalau dibaliknya ini supaya tidak tampak ini seperti ini. Nah, IC kosong ini saya cabut, ini mikroprosesor Zilog 80-nya. Zilog 80-nya letaknya di sini. Nah, letaknya di sini. Ini saya tampilkan supaya tidak menutupi ROM-nya itu secara keseluruhan seperti ini tampaknya. Ini ROM-nya. Ini rangkaian pendetaknya, ini decodernya. Ya. Kemudian ini resetnya, ini keypadnya, nanti kita bahasa mesinnya pakai ini. Masukkannya dari sini, memonitor melihat hasilnya di layar 7 segmen. Ini rangkaian sistem minimal mikroprosesor. Ya. Secara prinsip kerja seperti ini, nanti ada di materi. Anak-anak nanti bisa membaca bagaimana prinsip kerja dari sistem minimum ini. Supaya lengkap silakan baca di materi dalam bentuk PDF dan PowerPoint-nya. Jadi anak-anak materi mikroprosesor ini nanti saya sajikan dalam 3 bentuk materi. Yang pertama dalam bentuk video di di YouTube. Nanti ada anak-anak bisa melihat di channel YouTube, kemudian bisa juga ketika ada jaringan internet di download YouTube-nya, kemudian nanti pada saat tidak ada jaringan internet atau offline bisa diputar di rumah. Kemudian materi juga dalam bentuk PowerPoint. Jadi PowerPoint yang saya tampilkan ini nanti anak-anak bisa download dan bisa pelajari. Jelas lagi bisa saya sediakan materinya dalam bentuk PDF, jadi yang lebih lengkap ada di PDF, silakan nanti anak-anak pelajari. Ada 3 format materi yang saya siapkan, dalam bentuk video, dalam bentuk PDF, dan dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Dan bila perlu nanti memungkinkan anak-anak bisa minta di videonya dalam mode offline, nanti saya kirim lewat Google link di Google Drive, nanti anak bisa download dan sebagainya. Jadi anak-anak silakan memanfaatkan sumber daya yang ada dari materi mikroprosesor ini untuk KD1 dan KD2 di pertemuan tanggal 6 Agustus 2020 ini, karena ini nanti pertemuan pertama. Yang ini adalah pertemuan pertama langsung 2 KD, di KD 3.1 dan 3.2, 4.1 dan 4.2. Untuk selanjutnya kita akan membangun rangkaian ini dari awal. Nanti tolong anak-anak simak di materi selanjutnya.
Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana membangun minimum sistem sebuah rangkaian mikroprosesor. Jadi saya sudah punya gambar blok diagram masing-masing gambar rangkaian untuk yang ini. Ini adalah rangkaian reset, yang ini adalah rangkaian clock, kemudian ini adalah untuk mikroprosesor Zilog 80, kemudian ini adalah RAM, ini adalah EEPROM-nya atau ROM-nya, ini ROM-nya, kemudian yang ini adalah RAM-nya. Nah, yang ini adalah decodernya. Jadi saya ulangi, saya tulis saja biar jelas. Yang ini adalah rangkaian resetnya. Yang ini rangkaian reset. Kemudian yang bawah yang ini adalah untuk rangkaian clocknya. Jadi ini adalah clocknya. Saya letakkan di sini. Ya, jadi ini rangkaian clocknya. Kemudian saya geser lagi, yang ini adalah namanya decoder. Decoder. Yang di sini ini adalah Z80-nya MPU atau mikroprosesor unitnya. Kemudian yang ini, yang di sini adalah EEPROM-nya. Ini adalah EEPROM-nya. Kemudian yang di sini adalah RAM-nya. Ini RAM-nya. Jadi sudah lengkap rangkaian reset. Yang ini adalah rangkaian resetnya. Kemudian ini adalah rangkaian clock-nya. Kemudian yang ini adalah Zilog-nya, IC mikroprosesornya. Kemudian ini adalah ROM-nya dalam bentuk EEPROM. Kemudian ini adalah RAM-nya. Kemudian yang ini adalah rangkaian decodernya. Bagaimana cara menghubungkan membangun rangkaian minimal sistem itu? Perhatikan di sini. Saya hubungkan menggunakan garis-garis yang anak-anak nanti perhatikan. Mungkin garisnya tidak lurus, tapi paling tidak anak-anak mengerti. Rangkaian reset ini nanti, yang ini harus saya masukkan ke pin nomor 26 di Zilog 80, yaitu resetnya. Jadi di sini, ini outputnya ini saya masukkan ke rangkaian reset nomor 26 ini. Kemudian clock ini nanti saya hubungkan ke outputnya rangkaian clock ini di sini. Ya. Kemudian yang lain juga sama nanti. A0 saya hubungkan dengan A0-nya ini, saya hubungkan dengan A0-nya ini. Karena ini nanti banyak, maka saya rangkaiannya saya bentuk sistem bus. Jadi tidak A0 saya hubungkan A0, A1, A1, tidak seperti itu karena terlalu banyak. Nanti saya buat sistem bus. D0 nanti juga masuk ke D0, D1, D1 dan seterusnya. Jadi seperti ini nanti. Kemudian CE ini chip enable yang ini, sama CE yang ini RAM dan ROM nanti punya CE, pin CE ini. Nanti saya masukkan ke Y0 dan Y1. Dan MREC-nya rangkaian decoder nanti saya hubungkan ke MREC-nya Zilog pin nomor 19. Ya, jadi seperti itu. Kemudian A12 sama A13 ini AB-nya decoder saya masukkan ke pin nomor atau ke A13 dan A12. Jadi A12 dan A13 ini. Mengapa A11 tidak dipakai, A0 sampai A11 tidak dipakai? Karena A0 sampai A11 dipakai di EEPROM. Sedangkan RAM-nya hanya sampai A0 sampai dengan A10. Jadi berbeda. Itu yang harus dipahami nanti anak-anak bagaimana cara membangun rangkaian minimal sistem ini. Jadi saya demokan saja. Pertama dari rangkaian reset saya hubungkan. Rangkaian reset saya hubungkan dengan warna ini supaya nanti ada bedanya dengan warna lain. Ya, jadi rangkaian reset ini. Nah, saya hubungkan seperti itu. Berarti rangkaian reset sudah masuk pin nomor 26 di mikroprosesor ini. Sekarang clock ini nomor 6 saya hubungkan ke clocknya yang ini.
Saya hubungkan, saya pakai warna lain supaya nanti ada bedanya. Ini saya hubungkan ke sini. Nah, ini sudah terhubung. Reset sama clock sudah terhubung ke Zilog 80 yang Z80 ini. Sekarang kita ingin membangun bus. Jadi anak-anak, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa dalam sistem mikroprosesor itu, kalau sudah menjadi sebuah sistem, maka untuk menghubungkan antar komponen-komponen itu perlu jalur atau bus. Nah, bus itu ada 3. Bus alamat, atau yang di sini adalah notasinya A0 sampai A15 itu di Zilog. Kalau di EEPROM-nya A0 sampai A11 saja. Kemudian di RAM-nya A0 sampai A10. Ini address busnya. Kemudian data busnya itu dinotasikan di Zilog 80-nya adalah D0 sampai dengan D7 dari 8 bit. Di sini juga ada D0 sampai dengan, atau di sini O0 sampai dengan O7 kalau di EEPROM-nya. Kalau di RAM-nya itu D0 sampai dengan D7. Ini fungsinya sama. Ini berarti nanti untuk jalur data bus. Kemudian kontrol busnya adalah kontrol registernya nanti di sini. Saya hanya memakai MREG ini untuk mengendalikan mana yang bekerja, EEPROM atau RAM. Jadi RAM dan EEPROM ini nanti tidak boleh bekerja secara bersama-sama. Jadi bekerjanya harus bergantian. Nah, dikontrolnya dari mana? Dari decoder ini. Kapan dia outputnya? Kapan dia ini? Karena ini aktif low 18 ini, 18 RAM dan 18 ROM ini, EEPROM ini dia aktif low, maka kapan Y0 ini nanti low, kapan Y0 Y1 ini nanti high, nanti tergantung dari inputan dari A12 dan A13. Jadi A12 dan A13 ini, ya. Jadi nanti seperti itu. Kita hubungkan sekarang addressnya dulu. Saya menghubungkan addressnya dulu menggunakan sistem bus, tidak saya hubungkan secara keseluruhan, tapi menggunakan sistem bus. Caranya begini, karena ini hanya sampai A11, maka yang saya pakai adalah A11. Saya bangun busnya warnanya merah seperti ini, tidak apa-apa. Merah A11, saya bangun di sini. A11. Kemudian di sini juga saya bangun sistem bus. Bus itu berarti hanya garis saja begini, ya. Kemudian A11-nya saya hubungkan ke sini. Nah, seperti ini. Ini berarti ini sistem bus namanya. Seperti itu. Ini juga sama. Saya hubungkan sistemnya seperti itu. Menggunakan sistem bus. Apa tidak konslet, Pak? Ini karena sistem bus, ini tidak, sesungguhnya rangkaiannya tidak gandeng. Nah, ini saya hubungkan. Maka ini cara membacanya bahwa A0 di sini akan terhubung dengan A0 di sini. A11 di sini akan terhubung dengan A11 di sini. Sekarang yang ini saya bangun juga sistem busnya. Nanti sama. Ya. Jadi, tapi ini hanya sampai dengan A10, A0 sampai dengan A10, itu berarti hanya berapa bit itu? 11 bit. Kalau yang ini 12 bit, maka ini saya hubungkan ke sini. Nah, yang warna merah ini anak-anak, ini adalah namanya, yang ini bus, ini ya, ini saya tanda ini namanya bus alamat, ya, mudah-mudahan kelihatan. Jadi ini bus alamat atau address bus. A ini maksudnya adalah address atau bus alamat. Kalau sudah saya hubungkan ini berarti jalur ini adalah bus alamat atau address bus. Sekarang D0 sampai D7 ini untuk pin data bus. D0 dan kalau address bus itu adalah 16 bit, A0 sampai dengan A15.
Kalau data bus itu hanya 8 bit D0 sampai dengan D7. Maka ini saya juga bangun dengan menggunakan sistem bus. Warnanya saya ganti saja warna hitam ya. Warna hitam. Nah, gitu. Maka ini juga warna hitam. Ini juga warna hitam karena sama-sama busnya, bus datanya ya. Kemudian ini saya hubungkan dulu ke sistem bus, maka ini saya hubungkan ke busnya. Nah, sorry, saya hubungkan ke busnya. Ini juga saya hubungkan ke busnya ini. Yang ini juga sama, saya hubungkan ke sistem busnya. Kalau sudah seperti ini, maka ini saya hubungkan bus ini dengan busnya Zilog. Jadi busnya Zilog, saya ulangi, busnya Zilog ini saya hubungkan dengan busnya EEPROM, saya hubungkan dengan busnya bus data untuk RAM-nya. Jadi saya hubungkan ini, garis lurus saja seperti ini. Nah, yang ini berarti namanya adalah bus data atau data bus ya. Jadi yang merah tadi adalah bus alamat, kemudian yang hitam ini berarti bus data. Sekarang kapan perlu alat untuk mengontrol kapan EEPROM bekerja, kapan RAM bekerja. Ini tidak boleh bersamaan, harus bergantian. Maka harus ditambahi rangkaian decoder ini. Jadi saya tambahkan rangkaian decoder, warnanya supaya jadi kuning ya. Saya kasih kuning ya. Saya kasih kuning warnanya, mudah-mudahan kelihatan. Perhatikan di rangkaian ini decoder ini itu memrek, ada MREC di sini. Maka ini harus dihubungkan ke MREC-nya ini, Zilog yang di sini. Jadi MREC-nya ini decoder ya, itu harus saya hubungkan ke MREC-nya Zilog yang di sini. Ini juga MREC di pin 19. Kemudian AB-nya, inputan AB-nya decoder ini harus saya hubungkan ke A12 dan A13 Zilog. A12 dan A13 Zilog ini. Yang belum terhubungkan berarti ini. Ya, saya ulangi. A12 dan A13. Kemudian Y0 nanti saya hubungkan ke CE yang di sini. Y1 saya hubungkan ke CE-nya RAM. Jadi seperti itu. Saya kembalikan ke posisi awal, saya hubungkan sekarang warna kuning, MREC-nya, MREC di sini, nih, saya hubungkan ke MREC-nya decoder. Nah, sudah terhubung. MREC Zilog, saya ulangi, MREC Zilog sudah terhubung ke MREC IC decoder. Sekarang A12. Ini saya gabung saja 12, A12 dengan A13. Ini saya hubungkan ke A12 13 nya, dimana A12 itu ke A ya, jadi A12 itu berarti ke A, A13 itu berarti ke B, itu maksudnya ke decoder. Kemudian sekarang inputannya sudah, sekarang outputnya rangkaian decoder ini Y0 ini saya hubungkan ke 18-nya CE EEPROM yang di sini. Jadi Y0 ini saya hubungkan ke CE-nya ini, warnanya kuning. Saya kasih warna kuning yang untuk EEPROM, yang untuk warna untuk apa ya, yang belum terpakai apa ya ini? Yang belum terpakai ini ya. Sudah ya, ini sudah terpakai. Saya cari lagi. Misalkan ini belum terpakai warnanya ya. Ini Y1 ini saya hubungkan ke CE nya RAM.
Jadi CE-nya ya RAM, pinnya kebetulan sama nomor 18. Kita masukkan ke di sini. Ini sudah terbentuk rangkaian minimum sistem untuk mikroprosesor Zilog 80, di mana saya ulangi, rangkaian itu minimal adalah MPU Zilog sendiri, kemudian EEPROM menggunakan 2732 tipenya, kemudian RAM menggunakan 6116 atau 6116, kemudian rangkaian reset, clock, dan decoder. Decoder ini fungsinya adalah kapan EEPROM bekerja, kapan RAM bekerja. Jadi anak-anak kalau merhatikan rangkaian seperti ini, karena ini ada CE ini berarti chip enable, maksudnya chip enable atasnya ada garis, maka EEPROM ini atau IC chip EEPROM ini akan aktif ketika pin nomor 18 ini berlogika low. Jadi Y0 dari decoder ini ketika berlogika low. Kapan berlogika low? Tergantung dari inputan A dan B ini. A dan B itu masukkan dari address busnya Zilog nomor 12 dan address busnya Zilog pin nomor addressnya nomor 13. Jadi pin 2 dan pin 3. Seperti itu. Juga sebaliknya seperti ini. Kapan dia aktif RAM itu? Kalau ini tidak mungkin Y0 sama Y1 ini akan berlogika sama, ini 0 ini 0, ini 1 ini 1, tidak mungkin. Ini selalu bergantian. Jadi selalu bergantian, kalau ini 0 ini 1, kalau ini 1 ini 0. Ya, atau mungkin 1 bisa. Jadi kalau 0 tidak bisa. Logikanya 0 tidak bisa. Kalau 1 bisa. Kalau 1 ini maka dua-duanya RAM ini tidak aktif. Ya, tidak aktif. Yang aktif mana? Nanti mungkin bagian komponen yang lain kalau kita sudah nanti lanjut. Jadi seperti itu, ini prinsip dari rangkaian sistem minimum mikroprosesor Zilog 80. Kalau digambar secara manual seperti ini, anak-anak nanti bisa menggambar menggunakan manual dengan memanfaatkan fasilitas atau sumber-sumber daya yang sudah kami berikan di materi. Jadi anak-anak nanti bisa mengikuti tutorial ini dengan diputar berulang-ulang. Begitu penjelasan terkait dengan bagaimana membangun minimum sistem mikroprosesor Zilog 80.